Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvidi Manurung dengan NPM 1915310026. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Maciasari SE MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Perpajakan ini karena telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan kami. Baiklah, saya akan memulai untuk menjelaskan materinya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara pengisian PPh 21 bagi pegawai tetap ataupun penerima pensiun dan tunjangan hari tua, maka saya akan menjelaskan dulu pengertian dari PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, atau tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk mengisi formulir PPh 21. Nah, di sini kita membuat pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan tetap atau penerima pensiunan dan tunjangan harian jaminan hari tua. Yang pertama kita isi NPWP atau nomor pokok wajib pajaknya. Lalu yang kedua kita isi nama perusahaan yang membuat PPh-nya. Misalkan saya buat nama perusahaannya adalah PT Makmur Sentosa. Lalu di sini ada yang bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong. Yang pertama kita isi dia NPWP atau nomor pokok wajib pajak seperti yang di atas tadi. Lalu yang kedua adalah NIK atau nomor paspor, ini bisa kita ambil dari NIK KTP kita. Lalu yang ketiga adalah nama lengkap kita, ini saya buat nama saya sendiri, Elvidi Manurung. Lalu alamatnya juga saya buat alamat saya sendiri. Lalu di sini adalah jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Di sini saya isi perempuan. Lalu ini kita kosongkan. Terus di sini ada yang namanya karyawan asing, apakah dia karyawan asing atau karyawan tetap. Lalu kalau dia karyawan asing, kita bisa isi ini, kita buat centang atau tanda silang. Kode negara domisili, ini bisa kita isi sendiri. Selanjutnya kita akan mengisi penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini terdiri dari 8 bagian. Yang pertama gaji pensiunan atau THT, ini kita buat sekitar 40 juta. Tunjangan PPh-nya kita kosongkan, tunjangan lainnya juga kita kosongkan, honorium dan imbal yang kita kosongkan, premi asuransi yang dibayar kita kosongkan, penerimaan dalam bentuk natura kita kosongkan, dan tantiem kita kosongkan. Lalu yang terakhir adalah jumlah penghasilan bruto, ini kita isi 40 juta sama dengan gaji pensiunan atau THT. Lalu next yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan ini terdiri dari biaya jabatan, biaya atau biaya pensiun, lalu iuran pensiun atau iuran THT, jumlah pengurangan. Nah, ini kita kosongkan tiga-tiganya. Lalu yang selanjutnya adalah penghitung PPh pasal 21. Yang pertama jumlah penghasilan neto. Di sini kita buat 40 juta. Kenapa bisa 40 juta? Karena tidak ada pengurangan dari atas tadi, yang ini bagian pengurangan, jadi kita turunkan yang 40 juta. Lalu yang kedua penghasilan neto masa sebelumnya, ini kita kosongkan. Lalu yang ketiga jumlah penghasilan neto untuk penghitung PPh pasal 21, kita turunkan juga yang 40 juta tadi yang dari jumlah penghasilan neto. Lalu selanjutnya penghasilan tidak kena pajak, ini kita buat sekitar 20 juta. Lalu penghasilan kena pajak dalam setahun kita buat juga 20 juta. Itu kita kurangkan dari 40 dikurang 20, jadi kita masukkan 20 juta. Itu tadi sekitar 20 juta, hasilnya dari 40 kurang 20 juta, jadi 20 juta hasilnya. PPh pasal 21 penghasilan kena pajak setahun ini tadi 10 juta. 10 juta ini dapat dari 20 dikali 0,5%. Nah, 0,5% ini sama dengan 50%. Ini memang sudah menjadi rumus dari PPh 21. Yang selanjutnya adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya, itu dikosongkan. Lalu PPh pasal 21 terutang, kita turunkan dari PPh pasal 21 penghasilan kena pajak tadi, itu sekitar 10 juta. PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 ini juga kita turunkan dari PPh pasal terutang. Sekian hasil PPh 21 yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.